tambahan ya. Pak Igi tolong ini, Mbak Mudin ini yatim piatu. Tapi kalau hari raya tolong dipikirkan ini Ya, betul untuk sekali santunan. santunan yatim piatu. Betul, yatim piatu. Karena bapak sudah meninggal, jadi adik Iya, betul Mas. itu jadi tanggung jawab seorang kakak. Ya. Supaya bagaimana pendidikannya sampai selesai Sampai begitu nikah ya. lah minimalkan ya. Sampai nikah. Nggih, tekone. Oke. Mulia sekali Pada untuk saat itu. apa yang sudah dilakukan Mbah Mo. Pantas saja kalau sekarang mungkin kehidupannya lebih baik karena dulu apa yang ditanam oleh Mbah Mudin itu adalah suatu kebaikan. Bukan hanya untuk memikirkan diri pribadi, tapi juga untuk adik dan juga keluarga. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak. Nah, seputar perkembangannya zaman. Iya, betul. Itu apakah ada jenjang karir di situ? Dari mulai Mudin apakah ada jenjang karir ke mungkin kasih apa atau apa mungkin adakah di situ? Ada Mas. Ada. Kalau istilah jabatan dalam pemerintahan dulu itu kan memang istilahnya memang ada Mudin, ada Ladu, ada Bayar, ada Petenang. Itu punya fungsi yang berbeda-beda. Kalau Mudin itu memang di bagian pelayanan masyarakat, kematian dan lain-lain. Kalau Ladu itu di bagian pengairan air di pertanian. Kalau Bayan ya untuk administrasi pemerintahan maupun keamanan dan lain-lain. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, istilah itu mungkin dirasa cukup tua istilah tersebut. Sekarang diganti pada tahun 2016 ada dari pemerintah itu yang namanya perubahan SOTK, yaitu susunan organisasi tata kerja pemerintahan desa SOTK itu juga STK. Nah, di situ dipindah-pindah jabatan-jabatan tersebut itu diganti. Yang semula Mudin itu dijadikan kasih pelayanan, yaitu melayani masyarakat dalam hal yang memang pembinaan, pengarahan dan lain-lain istilahnya. Itu jenjang karirnya mulai tahun berapa ya? 2016 akhir. 2016 akhir berarti Desember ya? Iya betul. Kalau nggak salah November Desember. Cuma di situ sebenarnya gini kok Mas. Sebenarnya bukan teko meningkat karir teko mboten. Istilahnya kita mau sama ya. Saking malah merangkap berarti. Enggak. Istilah yang dulu itu sekarang diganti, tapi tetap di masyarakat kan mamulo istilahnya tetap Mudin ngoten. Cuman secara pemerintahan diganti. Jadi tidak dalam perangkat desa itu tidak ada sing cara jenjang karir enggak ada memang dari jadi mungkin apa helper, kemudian skill, enggak ada ya. Memang itu malah justru merangkap berarti. Kita kok nggak merangkap, hanya pergantian nama. Istilahnya memang dari nama ini menjadi nama apa gitu saja. Nama resmi dari pemerintahan. Dari pemerintahan. Katakan kalau dulu orangnya taunya kan Mbah Mudin. Ya, sampai betul. Sekarang pun ya yang familiar itu kan jenengan kan Mbah Mudin. Tapi dari pemerintahan itu diganti menjadi kasih pelayanan. Ya, yang lain juga mengikuti. Yang tidak diganti itu yang kami tua. Mungkin bisa diuraikan lagi kasih pelayanan itu. Pelayanan yang bagaimana itu? Tentang apa saja? Gini, pelayanan yang di sini itu bukan berarti melayani warga dalam artian di pemerintahan. Ya enggak melayani pemerintahan, tapi maksudnya itu melayani yang itu bersifat keluar. Keluar itu artinya pelayanan pembinaan. Contohnya pembinaan ya entah di tempat-tempat ibadah atau olahraga atau pembinaan apapun lah. Bagian cara istilahnya menyampaikan informasi-informasi penting di kematian-kematian. Makanya jenengan Mas. Poinnya itu. Iya, makanya jenengan jangan kaget ketika di situ jenengan takziah di suatu tempat kok Mbah Mudinnya itu menyampaikan informasi pemerintahan. Itu memang bagian tugas dari desa. Karena kepanjangan dari pemerintah. Karena apa? Kasih pelayanan tadi. Momen orang berkumpul banyak. Itu kalau nggak acara resmi di lapangan, itu ya di kematian. Karena apa Mas? Di RT-nan belum tentu warga hadir semua. Betul kan? Di tempat ngaji, pengajian dan lain-lain, belum tentu orang suka ngaji semua. Ya kan? Tapi kalau di tempat kematian itu yang gimana kita tidak menyebut apalah intinya secara umum itu mereka itu datang. Makanya penyampaian di situ itu momen yang pas, tapi kadang itu perlu dipahamkan ke jamaah. Lu nunggu mati kok ono pemam itu. Mereka jamaah yang saya rasa mungkin cara istilahnya perlu diberikan pengarahan lah, bukan kita mungkin enggak berikan pengarahan. Artinya karena di tempat tersebut adalah momen berkumpulnya jamaah. Karena Mbah Mudin kan bukan
penceramah. Kalau beda lagi kalau penceramah pasti diundang dipanggilkan atau istilah Pak Ustadz dan sebagainya. Kalau tidak ada yang menyampaikan informasi dari pemerintahan ya kapan? Ya mungkin pertanyaannya kan bisa lewat RT Pak, lewat RW. Gini, sekarang itu zaman digital gitu kan Mas. Zaman Android semua serba digital, serba cepat. Artinya ketika nunggu kumpulan di lingkungan, kadang memang di lingkungan itu kan ada kumpulan RT atau kumpulan RW. Nah itu kadang kan lama, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Betul. Dan informasi disampaikan 1 bulan nggak kelewat Mas. Lewat. Makanya sebetulnya kalau memang tanggap entah apapun informasi dari desa itu biar cepat sampai ya memang disampaikan di tempat Di forum-forum yang itu. jenengan sebutkan Ya, tadi. makanya diarahkan kasih pelayanan kan melayani, memberikan informasi dan pemahaman pembinaan kepada masyarakat. Poinnya itu berarti ya. Ya. Untuk pelayanan, Mbak, itu kan mungkin kan banyak warga juga yang perlu diberikan pengetahuan bab kasih pelayanan. Artinya gini, seumpama ini ada orang yang masih belum ngerti perihal pembuatan apa gitu, akte ataupun KK ataupun KTP ataupun BPJS dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk lingkup dari pelayanan jenengan kalau semisal ada warga yang meminta pelayanan ke jenengan? Kalau pelayanan administrasi itu ketemunya itu di TU. TU ya? Iya, staf tata usaha umum di desa itu ada TU-nya kalau untuk pelayanan dan administrasi, bukan kekasih pelayanan loh. Tapi sekedar misalkan hanya ingin bertanya apa gitu ya kita jawab semampu kita. Tapi kalau untuk pelayanannya yang melayani, yang membuatkan itu TU. Semisal begini, Pak. Mungkin sebagian warga itu misal ya. Iya, betul lah. Itu secara pengalaman mungkin itu lebih pengalaman jenengan katakan. Betul. Nah, kemudian meminta bantuan ke jenengan. Apakah Mbah Mo juga bisa melayani hal-hal semacam itu untuk pembuatan apa gitu mungkin? Ya mungkin kalau kita istilahnya apa ya, yang namanya juga istilahnya pamong desa, pamong itu kepanjangan dari bapak momong wargane. Padahal kita juga masih dimong wong tuane, tapi kita memang juga momong wargane. Ya kalau kita mampu ya kita tidak keberatan, semampu kita sebatas kemampuan kita. Tapi kalau memang kita tidak mampu, kita persilakan untuk menggali informasi dari pihak-pihak lain atau apalah. Zaman sekarang itu memang zaman digital tadi, sesuatu sebenarnya itu bisa kalau anak-anak muda sekarang itu bisa mempelajari itu bisa buka Google. Ya, itu buka Google. Cuman kadang kan di situ kalau tulisan kan satu, permasalahannya kadang orang malas baca. Yang kedua, sudah bisa baca tapi nggak paham. Makanya kalau memang hanya untuk sekedar tanya sedikit-sedikit dengan kita ya kita jawab semampu kita seperti itu sih Mas. Ini agak-agak sensitif ini. Iya betul. Kemungkinan masalah jasa katakan. Ketika pembuatan ABCD ketika seperti KTP, KK ataupun mungkin ada yang beda wilayah. Betul. Itu pernahkah jenengan mungkin nuwun sewu ini? Ini biar terang ini ya secara permasalahan itu dan bisa memahamkan banyak orang. Mungkin perihal jasa mungkin pernahkah jenengan membandrol untuk pembuatan ini itu sekian gitu mungkin pernah? Nggak ada Mas itu. Semua pelayanan itu di pemerintahan itu gratis sepanjang mereka itu dan memang seharusnya itu pelayanan itu diurus sendiri, tidak diurus orang lain. Kalau terkait mereka meminta tolong orang lain atau meminta bantuan orang lain itu berarti urusannya pribadi si dia dengan yang bersangkutan. Sudah internal itu ya. Internal. Karena memang di pelayanan pemerintahan itu sebenarnya gratis semua kecuali yang pelayanan terlambat kena denda. Kena denda itu memang resmi dari negara. Itu pun sekarang sistem bayarnya juga langsung kode privat biasanya seperti jadi memang betul-betul itu kalau yang resmi yang telat. Kalau selebihnya itu ya memang seharusnya itu warga sendiri yang mengurusi apapun itu memang diurus sendiri. Tapi kan kadang masyarakat kan beda-beda. Ada yang tidak sempat, ada yang jauh, ada yang tidak paham atau ada yang malas atau ada yang sungkan. Nah itu kalau dia minta tolong ke siapapun dengan siapapun atau siapa yang dianggap bagi mereka itu bisa, itu urusan mereka internal masing-masing. Gitu, soalnya kan begini Pak, ketika ada warga yang mungkin gagal paham ini sebenarnya mohon maaf dulu ini sebelumnya.
ketika ada uraian perbincangan semacam ini mengatakan pelayanan dari desa itu gratis. Ya, betul. Nah, kemudian ketika pemikiran itu hanya sebatas itu, kan repot. Artinya dia mau terima bersih, nggak mau buat secara pribadi, nggak mau buat sendiri langsung ke kantor-kantor yang sudah ditentukan, misal surat pengantar dari RT ataupun RW, kemudian ke balai desa, kemudian ke kecamatan sampai ke tingkat kabupaten, entah itu Dukcapil ataupun apa itu kan. Kalau memang pengurusannya itu diurus sendiri, jalan sendiri, surat-surat tadi kan tetap dalam kurung itu gratis pelayanan betul, itu. Ya, dia jalan. Tapi ketika, mohon maaf ini supaya nggak gagal paham, ketika kepengurusan nanti sudah diserahkan kepada orang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, orang itu butuh transport, butuh bensin, ya, betul. butuh rokok yang suka rokok, istilah lain. Ada jajan, ada makan dan lain sebagainya, dan tidak jadi cukup 1 hari kadang-kadang. Betul, itu perlu dipikirkan oleh pelaku yang ingin membuat apa yang ingin diinginkan. Oke. Seperti itu. Berarti pesannya yang saya terima, hidup menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang banyak. Oke, mungkin hanya itu saja untuk perbincangan sore ini dengan Mbak Mudin, yang poinnya itu luar biasa tentang historis kehidupannya, tentang pengabdiannya di desa. Semoga apa yang kami bawakan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kalau bermanfaat, kita masukkan ke dalam pikiran, diresapi dalam hati. Kalau tidak bermanfaat, buang saja, tidak apa-apa. Oke, slogan terakhir dari kami, berlatih menjadi orang baik, berucap yang baik, bertingkah laku yang baik. Semoga Yang Maha Kuasa membuat jalan hidup kita menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, teman-teman sekalian, orang baik dimanapun Anda berada, orang bijak mengatakan hukum di dunia itu tabur dan juga tuai. Maka dari itu, taburlah kebaikan sebanyak-banyaknya agar apa yang akan kita dapatkan nanti juga kebaikan pula. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Satu lagi, jangan lupa pencet tombol lonceng agar tetap bisa tonton video-video kami selanjutnya. Terima kasih.